Amma ba'du. Ayyuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya rabbal alamin wa bihaqqil muslimin hamidina wa syakirin. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa biruhi wa qalbi fida. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dalam pagi ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu muka, berpandang wajah di IG-nya Kohar Malam. Dan alhamdulillah kita masih diberi udara yang segar, napas yang inventaris dari Allah. Inventaris mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mengisi udara, dan gigi masih ada. Badan kita masih sehat, leher beton urat kawan. Dan kita yang berolahraga, olah rasa dan olah rasa ada 3 bersama istri saya pagi-pagi yang setia menemani baik suka maupun duka. Ridho kan? Saya nanya, Ridho nikah sama Abdul Bahar, apa definisi Ridho? Apa definisi ikhlas? Berserah diri. Ridho itu katanya ikhlas itu berserah diri. Ridho itu menerima kadar takdir dari Tuhan setelah berusaha, itu ridho. Karena takdir itu harus diterima. Takdir ada 2, takdir muqayyad dan takdir mugrom. Takdir muqayyad itu takdir yang diaplikasikan setelah berusaha. Dan berarti kita ingin duit 100 juta, tapi duit itu tidak diusahakan. Usaha tidak, bisnis tidak, bikin dinner makanan tidak, silaturahmi tidak. Karena silaturahmi itu adalah man kana yursaqqa fi rizqihi falyasir rahimah. Barang siapa ingin rezekinya luas, melimpah, berkah, falyasir rahimah, bersilaturahmi. Kalau ingin sempit rezekinya, hancur, mabur, tersungkur, dan masuk ke dapur nyungsep, udah jatuh ketimpa apa-apa, sakit, bengkak, kayak apa namanya, hewan paling besar dinosaurus lagi hamil dicocok engan ketimpa, wah itu mudah. Atau gajah bengkak ya gitu. Jadi orang yang jatuh tersungkur akhirnya susah, maka di situ putuskanlah silaturahmi. Maka silaturahmi ada 3, bil lisan, bil arkan, bil lisan assalamualaikum, bil arkan musafaha salaman, dan bil jinan menghilangkan rasa ujub, bil takabur sum'ah iri, dengki, duduk rumpak, dibuang kita silaturahmi. Karena kadang kita suka iri dengan kemudian beli kompor kita yang panas, itu orang dengki, ujub, ria. Orang beli kulkas, ada kita kedinginan, orang lain beli mesin cuci kita yang biasa, orang lain beli blender kita yang orang lain beli jadi bila tadi muklis, siapa itu menerima
takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk kepada rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, ayo nih saya langsung terima dulu. Yang pertama gagaro. Ya, jadi kita belajar mendidik istri kita, didiklah. Jadi murid pertama adalah istri kita. Jadi berteman akan nyampe kepada akhirat, yaitu dengan istri kita. Bagus jelek istri kita, maka harus dididik biar dia tahu tentang Allah. Terusnya tadi dalam konsep silaturahmi, barang siapa ingin rezekinya banyak melihat, banyaklah silaturahmi. Karena hikmah silaturahmi kurang lebih ada 10. Yang pertama, parhul malaikat. Malaikat bahagia ketika orang menjalankan silaturahmi. Yang jauh, yang dekat, orang tua, sanak, saudara, handai, tolong. Sekarang tidak sampai datang karena COVID-19 corona. Jaga jarak, ya. Bisa silaturahmi dengan telepon, video call, WhatsApp, kirim sesuatu. Kalau bisa datang, bisa. Assalamualaikum. Yang kedua, orang yang tadinya benci, insya Allah akan jadi rindu. Allah suka kepada orang. Terus yang didatangin, kita datang itu bawa dengan sesuai keinginan atau sukanya, roti bawa. Karena silaturahmi kepada seseorang yang sudah lama tidak berjumpa, seperti kemarin saya ke Swidai, ya, hanya panen memang bersilaturahmi. Yang langsung kepada Ustaz Bawan, selamat pagi, atau nunggu nyanyi Ustaz Bawan di Swidai. Perinten sasi bayun maka Ustaz Ghazali di Bandar Suka. Kamu caket. Jadi eratlah persatukan bersatu kita teguh bercerai kita untuk binekaan tunggal. Dalam agama sudah lebih dari dulu konsep Al-Quran 1500 tahun yang lalu. Bersatu karena persatuan pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bertuhan, punya Allah. Yang kedua, kemanusiaan, harus bermanusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kehewanan yang adil dan tidak beradab. Harus kemanusiaan, manusia. Ya. Mana hidup manusiawi yang tadi lahir, rumah, sandang, makan, papan sesuai. Jadi harus adil, ya. Baik pemerintah dalam mengaplikasikan dasar negara ini, ya, harus kemanusiaan adil dan beradab. Adil itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Ya. Yang ketiga, bersatuan Indonesia. Indonesia bersatu, ya. Saya tidak berbicara, cuman kita rasakan bersatuan Indonesia. Kalau sudah bersatu Indonesia, maka apapun kan tahu tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Wa'tasimu, berpeganglah kepada Al-Qur'an, Al-Hadis dan Sunnah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, orang tidak akan celaka ketika memegang Al-Qur'an dan Sunnah. Di mana la yauman la dilla illa dillahu, ketika tidak ada naungan atau payung kecuali payung Allah nanti di akhirat, sunnah Nabi, ya, dan Al-Quran. Sekarang banyak yang dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Al-Quran. Saya sendiri kuliah beres kumlot 3,4 sampai 60 dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran insya Allah kita, karena berkahnya besar banget. Tidak percaya, saya sudah merasakan sehari tamat. Imam Syafi'i itu 4 kali sehari tamat. Makanya lahirnya ayah dari Imam Syafi'i, maka lahir Imam Syafi'i 9 tahun sudah paham Al-Quran dan karena orang tuanya juga baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran itu bukan Al-Quran, ya. Al-Quran itu ciptakan kita. Kita baru dimuat di PR juga Al-Quran udah paham. Kalau Al-Quran itu adalah kalam Allah,
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Diturunkan Al-Qur'an itu adalah obat, ya, obat, dan hancur leburlah kepada orang yang kerugian tidak memegang kepada Allah. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang zalim rugi. Kita juga menyampaikan saja, tidak mengaplikasikan, karena iman itu adalah ifradul ma'bud, diucapkan dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah, terus dilakukan dengan perilaku harus sesuai. Ibarat kita punya pacar cinta, sama aku cinta, biayaan waduh, berarti cinta kepada Allah, cinta. Tapi ketika dipanggil sama Allah tidak menerima, bohong. Harus dilakukan, diyakinkan, dan diucapkan. Itu baru 3. Dilihat aja, melihat orang itu bukan melihat hatinya, lihat dari perilakunya. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran berarti cinta kepada Allah, cinta, tapi tidak menafik. Orang munafik ada 3 tadi cirinya. Yang pertama berkata bohong, yang kedua tidak amanah, terus yang ketiga janji tidak ditepati. Nah, hati-hati ya, diancam orang munafik itu darkil asmal, di dalam api neraka yang paling dalam. Ya, innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yara'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Juga orang yang zikirnya sedikit juga termasuk munafik. Ya. Artinya zikir di sini itu ada zikir qalbi, ada sir dan jahar. Zikir itu mau maju, mau mojeng, mau jalan-jalan, mau lari, zikir. Artinya tadi olahraga juga sama zikir. Ya, olahraga biar, karena al-aqlu salim bil majlis salim. Akal yang sehat terdapat di tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat dari makanan yang bergizi, diperintahkan oleh Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang bergizi dan halal juga. Karena makanan yang halal dan bergizi akan memberikan kepada darahnya juga darah yang halal. Ketika darah yang halal dipanggil dengan instruksi Allah, akan menerima. Kalau darah kotor, hasil korupsi, kolisi dan nepotisme, maka kembalinya teruji besi di dunia, di akhirat, masuk ke dalam neraka. Harta yang halal akan cerdas kepada otakmu, karena Allah itu innallaha thayyibun yuhibbul jamal. Allah itu baik, ya, dan mencintai orang yang baik dan rapi. Terus kembali lagi kepada tadi persatuan di Indonesia. Yang keempat, harus bersatu ya, dalam berumah tangga harus bersatu. Iya, sekata senada. Suaminya kawetan, istrinya kakulon, bersatu. Mau bertemu dengan apa? Kebahagiaan dalam rumah tangga itu, kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya di sini dalam pernikahan harus bersatu. Tanpa persatuan di sini dasar negara persatuan Indonesia. Sabang-sabang Merauke, pemerintah, masyarakat sama pemerintah menyatu, tunggulah kehancuran. Al-jam'atu rahmatun wal furqatu azab. Ya. Persatuan itu bikin maju dan perceraian bikin tidak maju, hancur lebur. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwakilan. Tadi apa? Kerakyatan dipimpin hikmat, kebijaksanaan. Terus coba sebutkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwakilkan dulu ya, semuanya diwakilkan. Terus bagaimana aplikasi itu? Yang sila keberapa tadi? 4. Coba terangkan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
Maksud dan tujuan itu apa tuh kerakyatan yang dipimpin? Ya harus dipimpin oleh ininya. Apa? Kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, harus bijaksana. Terus dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Jangan ya, jangan sekonyong-konyong dewek gitu. Aku itu pemimpin, sama gua bapak nama egois. Saya orang tua, kamu jangan ikutin. Ya, diskriminasi, intimidasi namanya. Kecuali tadinya ini udah harus dikasih arahan, tidak mengikuti, dikasih instruksi tidak ngerti, baru itu didor doktrin dalam hal kebenaran. Karena kalau tidak seperti itu dia akan terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan dasar. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah pertanyaannya negara kita sudah adil? belum. Kata siapa? Rakyat. Ya, saya tidak menjawab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau lihat daripada dasar negara, saya malu. Adil ya. Nah, adil itu kan idhol saya bisa menyampaikan seluruh umat. Ya. Perasaan rakyat sandang, papan dan papan. Sekarang ya, yang seharusnya kalau lihat dari instruksi baginda Nabi, pemerintah itu adalah pelayan, bukan dilayani. Ya, wakil negara itu adalah pelayan masyarakat, bukan dilayani masyarakat. Kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibilang adil, kalau saat yang saya rasakan belum sampai. Ya, berat sekali. Keadilan harus adil. Jadi pemerintah yang benar-benar, yang tidak benar-benar. Jadi kebanyakan yang kurang benar, tidak benar, kurang benar. Ya, harus adil. Adil. Biasanya kalau di jalan saja, di jalan ya, kita macet-macetan, beliau pakai patwa, lancar-lancar saja. Padahal itu aspal dari APBD negara dari pajak rakyat, berarti memakan duit rakyat. Ya, harusnya mohon maaf kepada maaf ya rakyat, saya sudah ini. Sekarang mau diwakilkan, mobilnya diwakilkan di kantor segala raya, ada ya dengar itu plat merah RJ Sport Avanza. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus adil. Ya, adil itu ya sesuai kebutuhan. Kalau negara masih ada yang bangsak, miskin, tidak layak, tidak kemanusia, berarti negara ini belum bisa melayani dengan adil. Ya. Kita berusaha mengkritisi dengan kebenaran, kritik dengan santun. Makanya ada qaulan baligh, sampaikan, baligh anni walau ayat, sampaikan ya, walaupun satu ayat. Qaulan sakila, yang berat, harus tata bahasanya yang empiris ya, yang benar-benar dipahami kayaknya dari rakyat ke pejabat-pejabat yang punya kekuasaan. Karena kekuasaan itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa memegang amanah, maka termasuk orangmu anak amanah dididik yang benar, harta juga amanah ya, karena harta kalau sudah mati tidak dibawa, badan benda berharga ketika ditinggal nyawa tidak ada, nyawa sudah pergi, tidak berharga harta kita. Jangankan harta, istri juga harta, suami juga harta, ditinggalkan. Maukah istri ketika suami sudah meninggal nikahin kapanan, jangan pulang, waduh, ikut ke kuburan, balik deh, sebulan atau 100 hari kemudian kawin deh, paling lagi bohong ini.
Karena cinta di dunia mana buta, maka cintailah sama Allah yang azza wa jalla yang sempurna. Karena hidup nanti dari Allah, kehidupan yang terbaik daripada Allah, ya semuanya akan diambil di waktu yang beda, itu kan. Ya, kita jangan bangga, halo nambah ubur ngurangan. Dulu ingat waktu, maka disindir sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Demi waktu, Allah bersumpah atas nama waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia. Innal insana, terus dalam kerugian. Lafi khusrin, lana lil milki di sini. Ya, lil milki. Lafi khusrin, kerugian. Rugi itu berarti lamun dagang 10.000 dijual 5.000, rugi. Lafi khusrin illa. Jadi semua orang rugi, Pak. Rugi illa kecuali di istisna. Ya. Enggak tahu di sini istisna muskomun kote atau istisna apa. Kecuali illal ladzina di sini ada orang-orang. Ya, alladzina amanu, beriman. Aman itu adalah apa tadi? Iman itu apa? Definisi iman. Percaya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dasar negara, dasar agama itu. Kalau tadi dasar negara ada berapa? Ada 5. Kalau dasar agama ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Coba istriku, ada dasar negara, dasar agama tuh ada 3. 1 iman, Islam, ihsan. Ihsan, guys, ya guys, ada 3. Inilah cara mendidik ya gitu. Jadi harus transfer ilmu itu. Jadi dasarnya agama itu ada kunci 3. Iman itu apa iman? Percaya. Apa iman itu? Percaya. Iman itu bareng orang nonton. Iman itu percaya, guys. Ya, kita sersan ya, serius tapi santai. Jangan terlalu serius. Kalau ngaji terlalu serius jadi pudar. Santai aja. Iman, percaya. Rukun iman ada? 6. Ada berapa? 6. Yang pertama Percaya kepada Allah. Allah, percaya guys kepada Allah. Guys, percaya kepada Allah harus. Perintah itu. Perintah di dalamnya wajib. Percaya sama Allah. Aduh, percaya sama Allah ya Allah. Tapi giliran lihat ke waragam saya, aduh saya salut sama Gus Dur ya, almarhum, Allahumma. Beliau itu maaf ya, kalau dalam keadaan fisik sangat terbatas, tapi belum pernah beliau mengucapkan aduh. Karena orang yang mengadu itu sama dengan menafikan Allah, tidak percaya akan takdir Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita seperti ini. Jangan kita salah. Jadi iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, guys. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 25. 25 katanya Nabi itu. 10. Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, Batin, Malik, Ridwan. Jibril pemberi wahyu. Jadi wahyu lain orang bicara sama wahyu ya teman aku wahyu di Sukabumi ya namanya selama nuhun wilujeng wengi anjing Mang Wahyu, orang teman saya di caleg kemarin yang ya sedikit tertunda caleg di DPRD di Sukabumi ya dari perwakilan PKB. Yang kedua ketiga malaikat Jibril, Mikail, Israfil peniup sangkakala nanti di yaumul akhirat. Di hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ketika Israfil sudah niup sangkakala apa? Jelung-jelung apa? Warung tanaman buah pot bengbelang bergabung atau nuhun wilujeng enjing. Jadi ketika Israfil sudah niup sangkakala apa? Maka alam semesta ini goyang kayak kemarin yang di Telegom. Ya, buminya goyang kayak gempa kemarin di Aceh 2005 ya. Di situ lebih Pak itu mah seujung kukunya. Kalau itu mah seperti kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, berbuat bumi dikeluarkan yang panas lapang, lahar panas, lahar dingin.
bayangannya, sampaikan orang yang hari kiamat itu orang yang lagi hamil langsung melahirkan, orang yang lagi makan langsung melotot ya, pokoknya tidak terbayangkan dengan pemikiran kita, pokoknya besar sekali ya. Kiamat itu baru saja ada petir menyambar, wah angin puting beliung ya, air kemarin 2005 itu udah pada semuanya pada mati. Nanti mah dibalikan ya, dari balik lemah hancur rata semuanya. 40 hari gelap gulita, 40 hari hujan, 40 hari berantakan semuanya. Kiamat itu ya. Israel pencabut nyawa. Jadi pencabut nyawa itu Pak, jadi komandannya itu ya, panglima tertingginya itu adalah Israel pencabut nyawa. Asisten-asistennya tiap RT RW ada, malaikat-malaikat yang bawahan Israel itu. RT RW, tingkat kecamatannya, ada poldanya, bayangin ya, ada gubernurnya. Jadi tinggal lo nyabut tiap pagi sampai pagi lagi bertanya, udah berapa ribu yang diambil nyawanya. Makanya kalau lagi musim meninggal banyak kali di Cipuana, di Garut, di Bandung. Israel itu udah cukup nggak ya, ambil kohar, dipanen, sudah kuning mengembang gitu kan, kayak padi itu, hamparan padi seperti permadani, dan berpayungkan alam itu, gunung berpayungkan awan. Kalau sudah cukup diambil nyawanya, udah tadi idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa Pak, tolong real Israel, please dong, 100 tahun lagi. Makanya dalam kitab Uspur Azkar berbicara antara ruh dengan ini malaikat, meminta ingin kembali lagi ke alam semesta 1 detik saja, dan 1 detik itu akan membagaimana, karena saking nggak maunya mati, karena sudah mati Pak. Bayangin pedicure, di bleaching, di hal lain sebagainya tidak ada manfaatnya. Kalau sudah tidak ada nyawa, cantik pun juga. Saya Khairuddin bergabung, hatur nuhun wilujeng anjing kang khair ya. Badan pun tak berharga ketika ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi melihatnya, tak sudi lah. Ngapain bangkai tak berguna, karena sudah bangkai tak berguna. Retna, kalau selama ini badan berhiaskan emas, intan permata berbandi cahaya, bermandi cahaya, mobil Alfa deh kurung harerang atau Mercy 1 pintu, yuk ditinggalkan. Istri paling nikah deui, suami nikah deui paling. Maka jangan terlalu cinta kepada dunia, biasa-biasa. Cinta yang sempurna adalah milik Allah SWT. Karena inventaris kita akan diambil kembali, kesehatan kita besok, gigi kita diambil kembali, badan yang bodinya mantap, leher beton urat kawat sekarang diambil semua. Ya, itu inventaris pasti lain waktu akan diambil kembali. Seterusnya Jibril, Israel, Mikail, Israel, Munkar Nakir nanti yang menakon di alam kubur. Begitu masuk ke liang lahap Pak, dalam sebagian hadis 7 langkah dari liang lahap langsung ditanya, man rabbuka, siapa datang ketika orang yang bagus amalnya di alam kubur. Ganteng malaikat itu, selamat datang, baca Al-Quran, berikan cahaya, dibaca Al-Quran tiap pagi dan sore petang. Datanglah cahaya kayak energi kita main game. Luas lah liang lahap. Jadi kuburannya luas. Jadi rumah yang sebenarnya cuma semeter per semeter gitu. Ya, boleh sekarang rumahnya luas. Ya, megah-megahin sampai ribuan hektar. Boleh saja. Tapi liang lahap yang sebenarnya adalah alam kubur. Bumi Allah sadayana Pak, sanes bumi urang. Di dunia hungkul ya bayar pajak negara.
sebenarnya nu Allah hamparan pandit ya mata kana boga negara boga tanah Allah minta ka Allah tapi usaha oge nya ulah kafir Jabariyah abdi mah yang duit 100 juta cicing teu usaha tah eta mah ngagawekeun ka Allah emang Allah jual tanah yang bakso mana yang tukang bakso ulah jadi kafir Jabariyah lah ngamai dantep kumaha Allah we tah eta mah kafir Jabariyah kita mah harus ada geraknya karena Allah juga al-ujrah biqadril masyaqah siap mencada wajada kan siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan membuka rezekinya kalau benar-benar Allah bukakan harus diusahakan diperjuangkan dia mah tidak diperjuangkan melahoy ya eta mah di kipang batur kapacok batur mau bogoh tulis we diantep pelongkeun we perjuangkeun teh nya para pemuda nya guys kalau Anda suka sama perempuan karena perempuan adalah dunia maka kamu harus cari dunia untuk mengalahkan dan menaklukkan si perempuan tersebut itu dengan dunia kalau dia suka Mercy carilah seharga Mercy 2 miliar kalau seharga rumah contohnya cari bangkrut gua ya iya emang mudah gitu dalam perjuangan itu dalam perjuangan terus guys yang berikutnya apa Israel munkar nakir man rabbuka siapa Tuhanmu kalau bisa menjawab ada dihafalkan kita ini tidak bisa kalau tidak zaman mah dihafalkan ayana siapa Tuhanmu Allah ma imam bukan siapa imammu Al-Quran ma kita buka Al-Quran ma nabi juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kiblatuka Makkah al-Mukarramah al-Madinatul Munawwarah ya dijawab bisa tapi bisa jawab gador langsung sama gada 40 tahun 40 tahun lagi tanya deh terus gador deh sama gada mungkin karena masya Allah mencas gini munkar nakir rokib atid asisten kita jadi kita kemanapun kita pergi ada asisten kita siapa rokib dan atid menulis amal jadi barang siapa ingin melaksanakan kebaikan walaupun kita belum melaksanakan kebaikan rokib sudah menuliskan kebaikan tersebut beda dengan kejelekan kalau belum melaksanakan belum ditulis itu bedanya bagaimana Allah ya Allah sangat baik sekali manjaa khairan ya melaksanakan kebaikan 10 bagian lamun orang mereh hiji eueuh sebenarnya hukum ilmu matematik menurut Allah mah ngasih 1 10 ya maka jangan pelit-pelit ya terkait jengkol pelit merengkel lah bersedekah karena orang yang bersedekah akan muncul cabang-cabang hikmah dari mana saja segenap arah akan keluar Malik Ridwan Malik penjaga neraka serem menyeramkan Malik Manan nanti Malik ya sangat marah sekali karena banyak yang masuk ke dalam neraka banyaknya perempuan yang tidak menutup aurat yang suaminya tidak menyuruh menutup aurat suaminya dibawa di gebang juga masuk ke neraka nah, saya alhamdulillah jadi saya tuh waktu yang kena ya walaupun ada nyengsol masih belajar ya alhamdulillah ini salah satunya tanggung jawab suami karena suami tidak menyuruh dalam kebaikan dibawa sama suaminya jadi mau istrinya celaka kunaon mah istri masuk neraka suaminya gitu bernanita sholat cenah dol tadi keras di dendang we di surga tadi aya naon itu menjaga mana semua saya tuh udah kasih tahu udah ngerti Gustina oke itu jadi enten ini mas udah selesai tapi lo betul nyuruh aja ya pada laki-laki dia tanya tolong suruh untuk bawa suruh sholat baca Al-Quran menyedihkan ya biar lubar kewajiban kita gugur kewajiban
ridwan, malaikat ridwan, penjaga surga senyum, smile, selamat duduk bisalamin amin. Ada yang masuk surganya itu pakai masjid, tukangnya masjid deh, beramal ke masjid. Mantap. Rasul ketika singgah dalam satu tempat, di mana masjid? Masjidnya di mana? Ditanya, karena masjid adalah rumah Allah, rumah paling suci di dunia adalah masjid. Masjid tertua di dunia adalah Mekah Al-Mukarramah, kedua Madinah, ketiga Al-Aqsa. Makanya ketika sholat di Mekah 1000 pahala, 1000 rakaat pahala. Makanya kita harus niat pengen ke Mekah Al-Mukarramah karena pahalanya sangat besar. Dan di sana itu banyak tempat-tempat bersejarah seperti Jabal Rahmah. Pertemuannya antara Jabal Rahmah itu adalah Adam dan Hawa. Ayat terakhir bagi Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ismail ketika mau disembelih. Tiga peristiwa di Jabal Rahmah. Jabal di gunung Rahmah kasih sayang. Ada Jabal Sur mah tempat Rasul ketika hijrah mau ke Madinah dikejar-kejar oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya ingin dibunuh dikarenakan persaingan ekonomi. Ya, maka dihalangi dengan burung dan rahmat lancar. Kita nampak tilas ke sana. Terus ada Gua Hiro ya, ayat pertama yang turun surat Al-Anfal. Kita harus ke sana. Nampak tilas ke Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus Madinah Al-Munawwarah sejuk karena di Madinah itu strategi dan taktik Rasul baginda akhirnya putuh ke Mekah ya, sampai bisa menaklukkan negara Mekah dan negara-negara lainnya, Persia dan sebagainya. Tadi dasar negara itu yang kelima, terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus belajar adil. Mudah-mudahan kita diberikan amanah yang adil karena keadilan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus diikuti. Mudah-mudahan pertemuan di minggu yang sangat berbahagia ini kita ngaji bareng, belajar, diskusi ya, sersan serius tapi santai. Kita diberikan kesehatan, baik kesehatan dohir dan kesehatan batin, harta yang melimpah, berkah, anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Harta yang paling indah adalah anak ya, anak yang langsung dan anak yang tidak langsung, keluarga ya. Harta yang paling indah berkumpul dengan keluarga kita, sakinah, mawadah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Khud masuk bawah dama kadar. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.